Selamat siang anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi di pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12 MIPA maupun kelas 12 IPS. Hari ini kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu mengenai demokrasi terpimpin. Seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, jadi untuk materi demokrasi terpimpin ini, kita akan membahas berbagai macam. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana latar belakang dari demokrasi terpimpin itu terjadi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi dan politik di masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana perbandingan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita memasuki materi demokrasi terpimpin, kita tuh harus tahu bagaimana sih perkembangan dunia pada saat demokrasi terpimpin. Nah, jadi pasca terjadinya Perang Dunia II, ternyata dunia ini masih mengalami perang. Nah, tapi perangnya bukan perang fisik. Ada perang jenis baru yang bernama Perang Dingin. Di mana perang ini merupakan sebuah perang tanpa kontak fisik. Nah, Perang Dingin ini merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat yang mewakili ideologi liberal dan Uni Soviet yang mewakili ideologi komunis. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling berlomba-lomba untuk memperebutkan pengaruh negara-negara lain dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama adalah persaingan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Persaingan selanjutnya dilakukan dengan cara memberikan bantuan-bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ternyata dampak dari Perang Dingin ini sampai ke Indonesia. Karena persaingan kedua negara tersebut yang semakin panas, akhirnya Indonesia pun menginisiasi sebuah gerakan baru yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Jadi kalau blok barat itu ideologinya liberal, blok timur itu ideologinya komunis. Blok barat itu organisasinya NATO, blok timur itu organisasinya adalah Pakta Warsawa. Dan akhirnya Indonesia menginisiasi yang namanya gerakan non-blok atau GNB. Nah, GNB ini merupakan sebuah gerakan yang tidak memihak blok apapun, mau blok barat, mau blok timur, tidak memihak. Namun dalam perkembangan di masa demokrasi terpimpin, ternyata dalam mewujudkan Indonesia yang tidak memihak blok apapun, tidak berlangsung dengan cukup baik. Karena pada kenyataannya, ternyata di masa demokrasi terpimpin, Soekarno memiliki kecenderungan dekat terhadap blok timur. Dengan bukti dia kedekatan dengan Cina, kedekatan dengan Uni Soviet, bahkan kedekatan dengan tokoh-tokoh komunis. Nah, bagaimana selengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin merupakan sebuah periode di sejarah Indonesia yang terjadi setelah demokrasi liberal. Nah, demokrasi terpimpin ini terjadi dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Jadi demokrasi terpimpin ini ada dua pengertian. Pengertian yang sebenarnya dan pengertian menurut Soekarno. Kalau pengertian sebenarnya, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, demokrasi terpimpin ini menurut Soekarno mengalami penyimpangan. Kalau menurut Soekarno sendiri, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dilakukan atau dipimpin oleh presiden sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Atau lebih sederhananya adalah demokrasi ala Soekarno. Semua terpusat oleh Soekarno. Itu pengertiannya. Jadi di demokrasi terpimpin ini, Soekarno melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, sila keempat. Nah, apa sih? Jadi sebelum kita masuk ke demokrasi terpimpin, kita harus membahas bagaimana Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi tanda dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakangnya apa saja? Yang pertama adalah konsepsi presiden tahun 1957. Dan latar belakang yang kedua adalah kegagalan konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Yang harus kita ingat bahwa di demokrasi liberal di materi kita yang sebelumnya, bahwa konstituante hasil pemilu 1955 yang dilantik tahun 1956,
konstituante bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru. Namun selama bersidang-sidang, akhirnya konstituante mengalami kegagalan dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru. Nah, kita akan bahas mengenai latar belakang yang pertama, yaitu mengenai konsepsi Presiden 1997. Apa aja sih isi dari konsepsi Presiden? Jadi konsepsi Presiden ini yang pertama adalah dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai, termasuk PKI ditambah golongan fungsional yaitu golongan karya atau Golkar. Nah, isi yang kedua adalah dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Ini isi dari konsepsi Presiden 1957. Ternyata konsepsi Presiden tahun 1957 ini ditolak oleh berbagai macam partai-partai yang berada di parlemen pada masa demokrasi liberal. Kan konsepsi 1957 masih demokrasi liberal kan berarti. Nah, partai yang menolak ini ada Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Kelima partai ini merupakan partai yang menolak adanya konsepsi presiden. Kenapa sih mereka menolak konsepsi presiden? Alasan penolakannya yang pertama adalah 1. Hak mengubah tata negara secara radikal harusnya ada pada Dewan Konstituante. Bukan di yang tadi, Kabinet Gotong Royong ataupun Dewan Nasional. Dan yang kedua, yang paling utama kenapa konsepsi presiden ini ditolak adalah karena secara prinsip partai-partai tersebut menolak konsepsi presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan. Jadi 5 partai ini tuh nggak mau kalau PKI ini diikutsertakan dalam pemerintahan. Makanya konsepsi presiden ini ditolak oleh 5 partai tersebut. Nah, latar belakang yang kedua adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Bagaimana kronologinya? Kronologi yang pertama adalah pada tanggal 22 April 1959, di hadapan Dewan Konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena Konstituante sebagai dewan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru dianggap tidak mampu membuat Undang-Undang Dasar baru. Makanya Soekarno sebagai seorang presiden pada saat itu memberikan usulan bagaimana untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dulu kan demokrasi liberal kita pakai Undang-Undang Dasar sementara 1950. Digantilah mau pakai Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi karena nggak bisa dibentuk Undang-Undang Dasar yang baru, makanya Soekarno pun memberikan saran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua adalah tanggal 30 Mei 1959. Di situ diadakan 3 kali pemungutan suara. Pemungutan suaranya itu adalah berkenaan apakah kita kembali ke UUD 45 atau tidak. Dan hasilnya ada lebih banyak yang memilih kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 walaupun tidak lebih dari 2/3 suara. Akhirnya pada mulai saat itu Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kronologi yang kedua adalah pada tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 1959, pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal dalam menghasilkan keputusan. Akhirnya 3 Juli 1959, setelah 3 kali pemungutan suara gagal, Konstituante pun melakukan reses. Reses ini adalah masa istirahat. Kan udah terlalu banyak sidang-sidang, nanti reses atau istirahat sejenak. Namun ternyata reses ini menjadi reses yang selamanya karena tanggal 5 Juli 1959 akhirnya Presiden pun mengeluarkan dekret Presiden. Apa saja isi dari dekret Presiden? Jadi isi dari dekret Presiden ini yang pertama adalah 1. Pembubaran Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Dan yang ketiga adalah membentuk MPRS dan DPAS. MPRS ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, jadi kesimpulannya adalah selama 3 tahun partai-partai yang tergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa-apa. Karena kan harusnya mereka merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi ternyata
gagal. Kesimpulan yang kedua adalah Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 karena mereka nggak ada inisiatif untuk kembali ke UUD 45. Akhirnya nanti inisiatif itu diambil oleh Soekarno sebagai presiden. Nah, situasi setelah dekret presiden 1959. Nah, setelah membubarkan kabinet Juanda dan membentuk kabinet kerja, Presiden Soekarno menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi manifesto politik. Presiden Soekarno juga membentuk lembaga-lembaga sebagai berikut. Jadi lembaganya ada 3. Yang pertama adalah MPRS, yang kedua adalah Front Nasional, dan yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, tadi kabinet Juanda sebagai kabinet terakhir di masa demokrasi liberal akhirnya dibubarkan dan digantikan oleh kabinet kerja. Nah, Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut dengan USDEK. Apa sih USDEK itu? USDEK. U-nya, Undang-Undang Dasar 1945. S-nya adalah Sosialisme Indonesia. D-nya adalah Demokrasi Terpimpin. E-nya adalah Ekonomi Terpimpin. Dan yang K-nya adalah Kepribadian Bangsa. Nah, gagasan Soekarno yang bernama USDEK tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK, manifestasi politik USDEK. Nah, dalam perkembangannya ternyata Manipol USDEK ini ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Dan inilah penyimpangan Soekarno berikutnya. Harusnya ideologi dan haluan negara kita adalah Pancasila. Ternyata Soekarno mengubah ideologi dan haluan negara kita yang awal dari Pancasila menjadi Manipol USDEK. Ini adalah salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno di demokrasi terpimpin. Nah, selama demokrasi terpimpin terjadi yang namanya peta kekuatan politik. Nah, kekuatan politik di masa demokrasi terpimpin ini ada 3. Yang pertama adalah TNI AD, yang kedua adalah Soekarno, dan yang ketiga adalah PKI. Jadi PKI sendiri merupakan salah satu dari 9 parpol yang diakui pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. PKI memanfaatkan ajaran Nasakom untuk mendekati Presiden Soekarno. Apa sih Nasakom? Nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, PKI ini memanfaatkan ajaran Nasakom itu untuk mendekati Presiden Soekarno. PKI berusaha meraih citra sebagai partai utama pendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Soekarno. Nah, makanya nggak heran ketika PKI memberikan sesuatu yang lebih kepada Soekarno, Soekarno pun juga memberikan sesuatu yang lebih kepada PKI. Jadi PKI lebih diperhatikan oleh Soekarno. Nah, munculnya Angkatan Darat ke ranah politik didorong oleh kedekatan PKI dan Soekarno. Jadi gara-gara PKI sama Soekarno dekat, Angkatan Darat pun menjadi suatu kekuatan politik. Nah, Angkatan Darat juga, kalau PKI tadi menunjukkan loyalitasnya, Angkatan Darat juga menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Soekarno. Angkatan Darat berupaya mencegah pergerakan PKI. Salah satunya dengan cara melarang terbitnya surat kabar harian rakyat milik PKI. Jadi, kalau kalian ingat G30S, ada dari fokusnya adalah teori PKI karena memang TNI AD dan PKI ini merupakan 2 kekuatan yang kurang akur. TNI AD tuh sering ikutan dalam kegiatan-kegiatan PKI, sering recokin lah ibarat kata. Dan PKI juga sering recokin TNI AD, kayak gitu. Nah, peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Apa saja perannya? Yang pertama adalah memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional atau disebut dengan Resopim. Yang kedua adalah mengeluarkan gagasan nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. Dalam menjalankan pemerintahannya, Soekarno mengalami berbagai macam penyimpangan. Penyimpangan yang pertama adalah pembentukan MPRS. Yang kedua adalah pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR. Yang ketiga adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Itulah berbagai macam
peran Soekarno dan penyimpangan-penyimpangannya. Kita akan membahas mengenai kehidupan politik. Nah, kehidupan politik yang pertama adalah mengenai permasalahan pembebasan Irian Barat. Nah, kalian masih ingat di pelajaran kelas 11 bagaimana nanti hasil dari konferensi meja bundar yang ditandatangani di Den Haag 1949 bahwa Belanda menyetujui menyelesaikan masalah Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Berarti jadi kan memang nanti Belanda mengakui seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat yang akan diselesaikan setahun kemudian. Di sini terjadi penyimpangan. Harusnya 1950 sudah diselesaikan, namun pada kenyataannya hingga tahun 1959 Belanda selalu menunda penyelesaian masalah Irian Barat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Belanda kembali berkonfrontasi. Nah, bagaimana perjuangan pembebasan Irian Barat? Perjuangan yang pertama adalah perjuangan diplomasi. Diplomasi mengenai masalah Irian Barat ditempuh pemerintah Indonesia melalui Konferensi Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Dalam konferensi tersebut, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara-negara peserta konferensi. Pemerintah Indonesia juga mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960. Gara-gara itu nanti akhirnya beberapa anggota sidang umum PBB merasa tergugah oleh pernyataan Soekarno. Akan tetapi upaya tersebut ternyata mengalami kegagalan karena tidak didukung oleh 2/3 anggota sidang. Selain melalui perjuangan diplomasi, dilakukan juga konfrontasi politik. Konfrontasi politik ini terjadi pada 1956 ketika pemerintah Indonesia membatalkan hasil KMB secara sepihak, khususnya di bidang Indonesia harus ganti rugi kepada Belanda. Selain itu, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada 1958. Puncaknya, pada tahun 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Selain konfrontasi politik, terjadi juga konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ekonomi dengan Belanda dilaksanakan melalui cara membatalkan utang Indonesia kepada Belanda senilai 3 juta gulden yang tadi saya bilang. Nah, pemerintah juga menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda yaitu KLM dan perusahaan pelayaran yaitu NHM pada 1958. Itu yang dilakukan dalam konfrontasi ekonomi. Nah, setelah tadi diplomasi, konfrontasi politik dan konfrontasi ekonomi kurang berhasil, akhirnya nanti pemerintah Indonesia menempuh upaya yang terakhir yaitu konfrontasi militer. Nah, konfrontasi militer diawali oleh ajakan Presiden Soekarno kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam pembebasan Irian Barat melalui Trikora, yaitu 3 atau Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1969. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 1962. Selanjutnya pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Setelah melakukan berbagai macam konfrontasi, akhirnya Irian Barat pun mulai terintegrasi atau mulai kembali bergabung ke Indonesia. Prosesnya yang pertama adalah masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Pada Maret sampai dengan Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Dalam perundingan di New York, Belanda setuju menyerahkan wilayah Irian Barat kepada UNTEA, yaitu United Nations Temporary Executive Authority, pada 1 Oktober 1962. Jadi memang kalau ada berbagai macam konflik yang sampai ke PBB, sebelum kembali ke pemilik aslinya memang harus diserahkan kepada salah satu organisasi PBB untuk menengahinya. Kayak kemarin juga agresi militer Belanda 1 Melanda 2, ada Komisi 3 Negara, ada juga UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Nah, kalau masa Irian Barat, yang menangani langsungnya adalah UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority. Nah, pada 1 Mei 1963, UNTEA akhirnya menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Selanjutnya, pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat
rakyat atau PPRA. Jadi PPRA ini sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua. Isinya kayak sebuah voting gitu, apakah rakyat Papua mau bergabung dengan Indonesia atau tidak. PPRA ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 4 Agustus 1969 dan hasil dari PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, setelah tadi kita ngomongin masalah Irian Barat, kita juga akan membahas mengenai politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang pertama adalah politik mercusuar. Jadi politik mercusuar ini merupakan politik yang bertujuan untuk mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Politik mercusuar dijalankan dengan membuat bangunan-bangunan megah seperti Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Ampera, Monumen Nasional, dan Masjid Istiqlal. Selain pembuatan bangunan megah, politik mercusuar diimplementasikan melalui penyelenggaraan Game of the New Emerging Forces atau GANEVO tahun 1963. Nah, politik mercusuar ini lebih sederhananya adalah bagaimana nanti Soekarno membangun bangunan-bangunan megah di Indonesia untuk membuktikan kepada dunia walaupun Indonesia negara yang baru merdeka, tetapi Indonesia sudah bisa membuat suatu bangunan-bangunan megah yang dianggap sebagai sebuah negara yang maju. Nah, banyak hal yang dilakukan Soekarno dalam membangun politik mercusuar. Tadi seperti ada Gelora Bung Karno, ada Hotel Indonesia, Masjid Istiqlal, Jembatan Ampera, dan lain sebagainya. Salah satunya yang paling terkenal adalah mengenai Gelora Bung Karno, karena pada saat itu sedang dilaksanakan Asian Games 1962. Karena untuk mendukung sarana prasarana olahraga, akhirnya dibentuklah Gelora Bung Karno yang dipercaya merupakan sebuah stadion olahraga yang terbesar di Asia pada saat itu. Nah, dalam membentuk politik mercusuar ini, ternyata memang Soekarno memanfaatkan kedekatannya dengan negara-negara blok timur. Untuk kalian ketahui, ternyata beberapa desainer-desainer bangunan-bangunan megah ini berasal dari Uni Soviet. Bahkan ada yang bilang juga bahwa kan yang namanya juga membangun bangunan megah pasti memerlukan uang kan. Ada yang bilang juga dana-dananya ini berasal dari Uni Soviet atau berasal dari Cina. Makanya karena kedekatan itulah dimanfaatkan untuk kepentingan politik mercusuar. Nah, selain ada politik mercusuar, ada juga yang namanya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kalau kalian dengar kata ganyang Malaysia ya dari konfrontasi Indonesia-Malaysia ini. Jadi, konfrontasi Indonesia-Malaysia ini pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaysia Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi Malaysia ini terdiri dari Malaya, Singapura, Borneo Utara, dan Sarawak. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan pada 16 September 1963. Federasi Malaysia meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Borneo Utara. Nah, Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris atau bentuk baru dari kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO, New Force atau negara dunia baru lah, NEVO itu. Nah, oleh karena itu, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Kora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Karena memang Soekarno ini khawatir kalau Malaysia ini sebenarnya sebagai negara bonekanya Inggris yang dapat merongrong kedaulatan NKRI. Karena kita ketahui bersama Malaysia kan dekat dengan Republik Indonesia. Takutnya Malaysia dijadikan oleh Inggris hanya sebagai negara boneka yang dapat menghancurkan kedaulatan rakyat kita, kedaulatan negara kita. Nah, gara-gara dari konfrontasi Indonesia-Malaysia berdampak kepada keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB masih berkaitan dengan konfrontasi dengan Malaysia. Pada 7 Januari 1965, Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, karena pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kemudian direspon oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
kok negara yang baru merdeka bisa jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Itu yang membuat Soekarno geram dan akhirnya keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain kehidupan politik, kita juga akan membahas mengenai kehidupan ekonomi. Nah, jadi permasalahan di ekonomi di masa demokrasi terpimpin, permasalahan yang pertama adalah pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah dihadapkan pada masalah perekonomian yang belum stabil. Salah satu indikatornya apa? Yaitu karena tingginya inflasi dan melambungnya harga kebutuhan bahan pokok. Dampaknya adalah kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi terpimpin semakin merosot. Soekarno sebagai Presiden Indonesia bersama ahli ekonomi pada masa demokrasi terpimpin akhirnya melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan mewujudkan sistem ekonomi terpimpin. Jadi sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil alih atau menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Yang kedua adalah memaksimalkan peran badan usaha milik negara. Itulah yang dimaksud dengan sistem ekonomi terpimpin. Apa saja kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah Dewan Perancang Nasional. Jadi Dewan Perancang Nasional ini dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 oleh Kabinet Kerja. Pada 1963, Dewan Perancang Nasional berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Jadi tugas utama dari Bappenas ini yaitu merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini Bappenas, ini gedung Bappenas bisa kalian lihat di pojok kanan. Selain Depernas, kebijakan yang selanjutnya adalah devaluasi mata uang rupiah. Ya, jadi devaluasi itu apa? Devaluasi ini adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jadi pada 24 Agustus 1959, pemerintah menurunkan nilai mata uang 1000 menjadi 500 mata uang 1000 dan 500 menjadi 100 dan 50 perak. Jadi dikurangi hampir 10 kali lipat. Adapun mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi, tidak diturunkan nilainya. Nah, jadi tujuan dari devaluasi mata uang rupiah ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Itu mengenai devaluasi mata uang rupiah. Selanjutnya adalah deklarasi ekonomi. Jadi deklarasi ekonomi ini dibentuk oleh Panitia 13 sebagai strategi dasar dalam rangka pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Deklarasi ekonomi ini diresmikan pada Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963. Disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama Peraturan 26 Mei. Nah, prioritas pelaksanaan deklarasi ekonomi antara lain adalah bagaimana nanti mendorong usaha swasta, memperbesar produksi, perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak penguasa swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Itu mengenai deklarasi ekonomi. Selanjutnya adalah menekan inflasi. Apa sih inflasi itu? Jadi inflasi sendiri adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Nah, dalam menekan inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 1959 untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah juga membekukan semua simpanan pada bank-bank. Pemerintah juga menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja. Itulah yang dilakukan pemerintah dalam menekan
inflasi. Selanjutnya adalah dana revolusi. Dana revolusi merupakan kebijakan yang berdasarkan Instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 dan Keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Nah, hasil dari dana revolusi ini untuk apa? Dana revolusi digunakan oleh Soekarno atau pemerintah demokrasi terpimpin untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Jadi dalam dana revolusi ini digunakan untuk tadi proyek-proyek presiden. Salah satunya adalah politik mercusuar. Dananya hasil berasalnya juga salah satunya dari dana revolusi. Nah, itu mengenai kehidupan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Nah, kita akan membandingkan nih demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Apa sih perbandingannya, perbedaannya? Nah, yang pertama adalah dalam masalah kedaulatan rakyat. Sebelum ke masalah kedaulatan rakyat, harus kita ketahui bahwa di demokrasi liberal, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1950 dan sistem pemerintahan adalah parlementer. Berarti ada Perdana Menteri dan kabinet. Kalau demokrasi terpimpin, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan kita bukan parlementer lagi, tapi presidensial. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Nah, dalam masalah kedaulatan rakyat, kalau demokrasi liberal, kekuasaannya sepenuhnya pada DPR dan dapat membubarkan pemerintah. Jadi DPR yang memiliki kuasa yang penuh. Kalau demokrasi terpimpin, secara peraturan kekuasaan ada pada MPR, namun pelaksanaannya dilakukan oleh presiden sepenuhnya. Dan presiden juga dapat membentuk MPRS dan DPR GR. Dalam masalah pembagian kekuasaan, DPR yang lebih dominan berkuasa. Kalau di masa demokrasi terpimpin, yang lebih dominan berkuasa adalah presiden. Bahkan Soekarno juga melakukan penyimpangan lainnya. Penyimpangan lainnya adalah bahwa dia menyatakan sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, di masalah pengambilan keputusan, kalau di demokrasi liberal, pengambilan keputusan ada pada DPR dengan suara terbanyak, berarti melalui voting. Kalau di demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR berdasarkan suara yang bulat atau kesepakatan antara MPRS dan DPR GR. Kalau tadi voting, kalau ini kesepakatan. Sudah musyawarah menuju mufakat. Nah, kita akan merefleksinya. Sudahkah Anda memahami materi ini? Jadi kalau kalian masih belum paham dengan materi ini, silakan kalian ulangi lagi, tonton lagi. Atau kalian juga bisa menggunakan sumber belajar lainnya. Nah, kalau anak-anakku sekalian sudah paham dengan materi demokrasi terpimpin, silakan kalian komentar di kolom YouTube di bawah ini. Dengan format silakan tulis nama, kelas, dan tulis saya sudah memahami materi. Contohnya, Sherina _12 bahasa _ saya sudah memahami materi. Jadi biar saya tahu nih, kalian tuh sudah paham materi dan apakah benar kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi kalau kalian sudah menonton video dari awal sampai akhir dan sudah paham, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Ini nama, kelas, dan saya sudah memahami materi. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa melihat materi dari modul yang saya berikan, modul materi. Dibaca juga yang modul materinya biar mantap. Videonya ditonton, modul materinya juga dibaca. Agar pemahaman kalian lebih luas dan lebih mantap. Oke? Oke, sekian informasi atau materi kita pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Bye-bye.